segala akal dan pikiran. Itulah kiranya memelihara hati dan pikiran dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, selamat Paskah untuk kita semua. Hari ini kita memperingati kebangkitan Tuhan Yesus Kristus. Karenanya marilah kita mendengarkan kabar baik dari firman Tuhan tertulis dalam kitab Injil Matius pasal 28 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-10. Setelah hari Sabat lewat menjelang menyingsingnya fajar pada hari pertama minggu itu, pergilah Maria Magdalena dan Maria yang lain menengok kubur itu. Maka terjadilah gempa bumi yang hebat, sebab seorang malaikat Tuhan turun dari langit dan datang ke batu itu dan menggulingkannya, lalu duduk di atasnya. Wajahnya bagaikan kilat dan pakaiannya putih bagaikan salju. Dan penjaga-penjaga itu gentar ketakutan dan menjadi seperti orang-orang mati. Akan tetapi malaikat itu berkata kepada perempuan-perempuan itu, "Janganlah kamu takut, sebab aku tahu kamu mencari Yesus yang disalibkan itu. Ia tidak ada di sini, sebab ia telah bangkit, sama seperti yang telah dikatakannya. Mari, lihatlah tempat ia berbaring, dan segeralah pergi dan katakanlah kepada murid-muridnya bahwa ia telah bangkit dari antara orang mati. Ia mendahului kamu ke Galilea. Di sana kamu akan melihat dia. Sesungguhnya aku telah mengatakannya kepadamu." Mereka segera pergi dari kubur itu dengan takut dan dengan sukacita yang besar, dan berlari cepat-cepat untuk memberitahukannya kepada murid-murid Yesus. Tiba-tiba Yesus berjumpa dengan mereka dan berkata, "Salam bagimu." Mereka mendekatinya dan memeluk kakinya serta menyembahnya. Maka kata Yesus kepada mereka, "Jangan takut. Pergi dan katakanlah kepada saudara-saudaraku supaya mereka pergi ke Galilea, dan di sanalah mereka akan melihat aku." Sampai di sini pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang dikasihi Tuhan, sukacita yang paling besar di dalam kehidupan beragama orang Kristen khususnya adalah merayakan kebangkitan Yesus Kristus. Peringatan hari yang paling besar sesungguhnya adalah hari Paskah atau pesta Paskah, karena Yesus bangkit dari kematian. Ini peristiwa luar biasa, peristiwa hebat, bahwa Yesus telah mengalahkan kematian, bahwa Yesus telah mengalahkan dosa, bahwa Yesus mengalahkan apa yang telah membelenggu kehidupan manusia, yaitu dosa dan kematian kekal. Jangan takut. Itulah seruan Paskah hari ini. Jangan takut. Itulah pesan Yesus kepada kita hari ini. Jika kita ditanya apa yang kita takutkan dalam hidup ini, apa yang paling kita takutkan dalam hidup ini, sebenarnya bukan virus corona, sebenarnya bukan pandemi COVID-19. Yang kita takutkan bukan itu, tapi yang kita takutkan adalah kematiannya. Seandainya virus itu tidak mengakibatkan kematian, kita tidak akan pernah takut. Karenanya yang kita takutkan adalah kematian. Maka kita sungguh-sungguh takut pada apapun yang bisa membuat kita mati. Bahayanya, persoalannya, yang membuat kita mati sebenarnya bukan penyakit yang kita kenal selama ini. Yang membuat kita takut adalah dosa itu.
Sebab upah dosa adalah maut. Sebab upah dosa adalah kematian. Jadi yang ditakutkan setiap orang adalah kematian itu. Hari ini kabar baik ini datang kepada kita. Yesus telah datang ke dunia ini menyelamatkan saya, menyelamatkan saudara, menyelamatkan keluarga kita dimanapun berada. Yesus mengingatkan bahwa dia tidak pernah berdusta, tidak pernah membatalkan apa yang sudah dikatakannya. Tadi Yesus 2 kali mengingatkan bahwa aku telah mengatakannya kepadamu. Tapi justru murid-murid Yesus, orang-orang yang mengikutinya tidak mengingat, bahkan tidak percaya dengan pernyataan Yesus. Ketika dia mengatakan bahwa dia akan bangkit pada hari yang ketiga, mereka tidak mengingat itu, mereka lupa dengan itu, bahkan mereka tidak percaya dengan itu. Maka mereka datang lagi mencari Yesus ke kuburnya. Itu yang diingatkan malaikat itu. Aku tahu untuk apa kau datang ke sini mencari Yesus lagi. Kan dia sudah mengatakan bahwa dia akan bangkit. Kenapa kamu mencari Yesus di kuburan? Mengapa kamu mencari Yesus di dunia orang mati? Malaikat itu mengingatkan pernyataan Yesus. Itu juga pesan untuk kita. Percayakah kita akan perkataan Yesus? Percayakah kita akan pernyataan Yesus dalam hidup kita? Kalau Yesus mengatakan, aku akan menyertaimu sampai akhir zaman, aku menyertaimu senantiasa. Yesus yang mengatakan itu kepada kita. Percayakah kita dalam situasi saat ini bahwa Yesus yang berfirman di zaman dahulu, Yesus yang mengatakannya pada murid-muridnya, adalah juga Yesus yang mengatakannya kepada pengikutnya, kepada orang percaya saat ini, bahwa dia akan menyertai kita senantiasa sampai akhir zaman. Maka segala ketakutan, segala kekhawatiran akan hilang lenyap dari kehidupan kita ketika kita sungguh-sungguh percaya kepada apa yang telah dikatakan Yesus. Jangan takut. Apa yang ditakutkan orang di zaman ini? Banyak memang yang ditakutkan orang di zaman ini sebagai buah-buah dari ketakutan-ketakutan besar itu. Ketakutan karena kematian itu turunannya adalah ketakutan hilangnya harga diri, sehingga orang berani melukai perasaan orang lain, berani membunuh orang lain, berani melenyapkan orang lain, karena dia ada ketakutan di dalam dirinya. Ada juga ketakutan kehilangan apa yang dia punya. Dia takut. Karena ketakutan itu akhirnya dia memaksa dirinya sendiri untuk melakukan apa saja demi mempertahankan dirinya. Apapun yang dia lakukan karena ketakutan yang ada dalam diri. Egoisme, tanda-tanda orang yang sedang takut. Ketika manusia hidup dalam egoisme, hidup dengan kepentingan dirinya sendiri, maka dia tidak akan mampu hidup bersama dengan orang lain. Yang terjadi adalah ketakutan, bayangan-bayangan diganggu oleh orang lain, bayangan-bayangan akan dilukai orang lain, karena dia tidak mampu hidup bersama dengan orang lain karena ketakutan yang melanda dirinya. Dosa itulah yang menghantar kita kepada kematian. Dosa itulah yang menghantar kita kepada maut. Dosa itulah yang menghantar kita ke kuburan. Hari ini kabar baik untuk kita. Yesus telah mengalahkan itu semuanya. Yesus telah mengalahkan maut. Yesus telah mengalahkan dosa. Yesus telah mengalahkan kematian. Bagi orang-orang percaya saat ini,
semuanya untuk mengikuti teladan Yesus. Dalam buku ND nomor 94 ayat 3 dikatakan seperti ini, tahaburjuhumma mangalo dosanta jalatabai ma Jesus donganta pos rohatta di tuhatai pamonangon na dohita sudi. Jadi orang-orang yang percaya kepada kebangkitan Yesus adalah burju melawan dosa, teguh melawan dosa. Bersama Yesus kita bisa memenangkan itu. Pos maroham pamonangonna dohita sude. Karenanya kuburan, kematian bukan lagi untuk ditakuti. Senyum-senyumlah ketika berhadapan dengan kuburan. Bahkan tertawalah, bergembiralah ketika kamu melewati kuburan. Karena dengan itu kamu diingatkan akan kebangkitan. Jangan lagi anak-anak di rumah takut melihat kuburan, takut melewati kuburan. Tapi anak-anak Tuhan sungguh-sungguh mengatakan seperti pengakuan Rasul Paulus dalam Filipi 1 ayat 21. Sebab bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Bagiku Kristus adalah hidup dan mati adalah keuntungan. Maka ketakutan-ketakutan karena yang terjadi saat ini, ingatlah firman Tuhan, sehingga kita semakin bersemangat, sehingga kita semakin kuat. Bahkan kalau kita semangat, kalau kita berbahagia, pikiran kita akan terbuka untuk melakukan yang baik. Pikiran kita akan terbuka untuk melakukan, termasuk menjaga diri kita. Tapi kalau kita takut, kita akan lemah. Kalau kita takut, kita akan lemah. Orang lemah tidak akan bisa melakukan apa-apa. Maka Yesus telah membunuhnya, Yesus telah mengalahkannya. Itulah yang harus ada dalam hati kita. Kalau Yesus bisa mengalahkan kematian, kalau Yesus bisa bangkit dari kematian, maka hidupku juga akan mengatakan seperti itu. Aku tidak takut. Bersama Yesus, saya dan keluarga kami dan persekutuan kami bisa melakukan hal yang sama, karena Yesus bersama-sama dengan kami. Yesus mengatakan juga dalam Yohanes 15 ayat 7, jikalau kamu tinggal di dalam aku dan firman-Ku tinggal di dalam kamu, mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Maka merayakan Paskah ini adalah bukan hanya slogan-slogan mengatakan selamat Paskah. Melalui media sosial, percakapan langsung, barangkali kita mengatakan itu selamat Paskah. Tapi apakah kita hidup di dalam firman-Nya? Atau kita di dalam Dia, firman Yesus ada dalam hati kita? Yesus berjanji, kamu mintalah apa saja yang kamu kehendaki, kamu akan menerimanya. Itulah Paskah. Akan bermunculan semangat hidup, bertumbuh di dalam iman, untuk tidak takut dalam hal apapun. Karenanya buanglah segala yang membuat kita takut. Buanglah segala yang membuat kita cemas. Buanglah segala yang membuat kita khawatir. Sekali lagi, apa itu? Yaitu dosa-dosa kita. Bersahabatlah dengan semua orang, sebagaimana yang dilakukan Yesus kepada dunia ini, kepada setiap orang Dia bersahabat, sehingga tidak ada yang kita takutkan lagi kalau kita sudah bersahabat dengan semua orang. Bersahabatlah dengan firman itu sendiri. Seperti nyanyian sekolah minggu, baca kitab suci, doa setiap
setiap hari. Ya, pintar anak-anak sekolah ini. Baca kitab suci doa setiap hari kalau kamu mau hidup. Baca kitab suci doa setiap hari kalau kita mau hidup. Itulah Paskah. Artinya ketakutan akan hilang, ketakutan akan lenyap kalau Yesus telah menyatu, telah bersama-sama dengan kita. Yohanes 15 ayat 5. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak bersama-sama dengan Aku. Kamu tidak dapat berbuat apa-apa kalau tidak bersama-sama dengan Aku. Jangan melupakan Yesus ketika kita berpikir. Jangan melupakan Yesus ketika kita bertindak. Jangan melupakan Yesus ketika kita melangkah. Jangan melupakan Yesus ketika kita kapanpun dan dimanapun. Maka segala ketakutan itu akan menyingkir dalam kehidupan kita. Selamat Paskah untuk kita semua. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan, firman-Mu hari ini mengingatkan kami bahwa Tuhan telah mengalahkan kematian. Tuhan telah mengalahkan maut. Tuhan telah mengalahkan dosa. Terima kasih akan firman-Mu ini. Kiranya sebagaimana seruan-Mu supaya kami jangan takut. Tinggallah Tuhan dalam hati kami. Tinggallah dalam hidup kami. Tinggallah dalam keluarga kami. Sehingga ketakutan-ketakutan itu akan hilang dari kehidupan kami. Jikalau kami tidak takut lagi, kami akan bersemangat, kami akan bertenaga, kami akan kuat untuk melakukan yang baik, untuk melakukan yang berguna dalam hidup kami. Ya Tuhan, terima kasih karena Engkau telah bangkit, sehingga kami akan bangkit karena kebangkitan-Mu. Bangkit dari keterpurukan kami, bangkit dari kelemahan kami, bangkit dari keterbatasan kami. Bagi Yesus yang tidak mungkin bisa menjadi mungkin. Kiranya itu juga menginspirasi kehidupan kami, supaya kami jangan apatis dalam hidup ini, tidak pesimis, tapi kami mempunyai iman yang tangguh, iman yang kuat, bahwa bersama Yesus kami bisa melakukan yang terbaik. Bersama Yesus kami bisa menghasilkan berbuah lebat dan berbuah yang baik. Berikan kami kekuatan untuk melakukan firman-Mu setiap hari, menjadi jemaat yang bangkit secara pribadi, bangkit di tengah keluarga, bangkit dalam kehidupan kami, bangkit dalam pekerjaan kami. Amin.